Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ika Damayanti, mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prodi PGMI dengan NIM 1910400817. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai urgensi dalam inovasi bisnis pendidikan dan juga aplikasi instrumen inovasi dalam mata kuliah Inovasi Bisnis Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Andi Prastowo. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu urgensi inovasi dalam bisnis pendidikan. Suatu ide, gagasan, objek, ataupun benda yang disadari dan diterima sebagai sesuatu hal yang baru bagi sekelompok orang ataupun seseorang untuk diadopsi disebut dengan inovasi. Lalu apa sih inovasi pendidikan itu? Inovasi pendidikan adalah inovasi yang dilakukan dalam bidang pendidikan yang tujuannya adalah untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, inovasi tidak hanya sekedar berupa ide saja, tetapi bisa juga berupa barang ataupun metode yang dirasakan dan juga diamati oleh seseorang atau sekelompok orang untuk tujuan pendidikan, yaitu mencari solusi dari masalah-masalah pendidikan yang ada. Sebenarnya, inovasi dalam bisnis pendidikan telah banyak dilakukan. Menurut ASPI, inovasi dalam bisnis pendidikan telah melalui beberapa tahapan. Tahap yang pertama adalah ketika pendidikan anak dilakukan oleh orang tua di dalam keluarga. Hal ini terjadi ketika anak belum memasuki bangku sekolah. Tahap yang kedua adalah ketika orang tua mulai disibukkan dengan pekerjaan luar rumah dan peran orang tua dalam pendidikan tergeser dengan peran guru di sekolah. Lalu tahap yang ketiga adalah dengan ditemukannya mesin cetak atau adanya percetakan. Hal ini membawa dampak positif, yaitu bagi ketersediaan buku bacaan dalam jumlah yang banyak atau luas. Lalu tahap yang keempat adalah di mana proses belajar mengajar menjadi lebih mudah karena ditemukannya alat-alat elektronik seperti smartphone, laptop, komputer, televisi, radio, dan media elektronik yang lainnya. Nah, saat ini kita telah berada di tahap yang keempat, di mana semua platform dalam smartphone sudah bisa kita manfaatkan untuk menunjang proses belajar guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Tahap keempat bukanlah tahap terakhir dalam inovasi bisnis pendidikan, karena akan muncul tahap-tahap berikutnya dan tidak akan pernah ada ujungnya. Lalu, apa sih urgensi dari kita melakukan inovasi dalam bisnis pendidikan? Mengapa kita harus melakukan inovasi dalam bisnis pendidikan? Sebelum itu, kita harus paham terlebih dahulu bahwasanya pendidikan itu merupakan ilmu yang normatif dan segala perubahan yang terjadi di dalamnya tidak bisa kita hitung semata-mata dari segi keefektifan dan keefisiensinya saja, melainkan untuk menciptakan manusia yang sejati dan peka terhadap persaingan yang ada. Dengan kata lain, dalam kita melakukan inovasi bisnis pendidikan, core point atau tujuan utamanya bukanlah semata-mata untuk menghasilkan keuntungan atau finansial saja, melainkan guna menciptakan dan membentuk manusia yang sejati serta peka terhadap permasalahan pendidikan yang ada. Dengan demikian, dengan adanya inovasi pendidikan, maka akan membentuk generasi muda yang memiliki kecerdasan emosional, kecerdasan nalar, dan juga yang peka terhadap permasalahan pendidikan. Bukannya generasi yang pasif, kerdil, dan hanya berdiam diri saat melihat permasalahan pendidikan yang ada. Kompleksnya permasalahan pendidikan yang ada menuntut kita untuk merespon dan melakukan suatu kegiatan, baik secara persuasif, preventif, ataupun yang tidak kalah terpenting adalah melakukan inovatif. Pembahasan yang kedua
adalah aplikasi instrumen inovasi. Teknologi informasi komunikasi memiliki peran yang penting dalam dunia pendidikan, terutama untuk menunjang proses pembelajaran guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam pemanfaatannya di dunia pendidikan, TIK dapat digunakan untuk membantu guru melakukan aktivitas-aktivitas evaluasi dan juga instrumen pendidikan melalui berbagai aplikasi. Saat ini telah tersedia banyak platform yang dapat membantu guru untuk melakukan instrumen pendidikan, mulai dari proses pembelajaran, penilaian, sampai dengan evaluasi pembelajaran. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh aplikasi instrumen inovasi. Yang pertama adalah Flickrs. Aplikasi ini menggabungkan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi untuk melakukan penilaian berbasis teknologi dengan penilaian berbasis konvensional. Nah, pemanfaatan TIK dalam aplikasi ini adalah untuk pembuatan soal, penilaian, dan pengolahan nilai. Aplikasi ini membantu guru untuk melakukan penilaian secara formatif dengan menggunakan kode. Perangkat yang digunakan adalah smartphone. Yang kedua adalah Zipgrade. Aplikasi ini membantu guru untuk melakukan penilaian berbentuk pilihan ganda dengan cara men-scan lembar jawaban siswa. Nah, dengan cara ini maka guru dapat memberikan feedback atau umpan balik yang cepat kepada siswa. Yang ketiga adalah Kaizenan. Aplikasi ini membantu guru untuk memberikan feedback atau umpan balik yang cepat kepada siswa yang telah mengerjakan atau mengumpulkan tugas. Nah, feedbacknya tidak hanya dapat berupa tulisan, tetapi juga dapat berupa suara karena aplikasi ini terhubung dengan Google Docs. Nah, yang keempat adalah Image. Aplikasi ini mirip seperti Microsoft Office PowerPoint yang gunanya adalah untuk mempresentasikan materi. Tetapi dalam aplikasi Image ini ada beberapa fitur yang lebih unggul atau lebih menarik sehingga akan mempermudah guru dalam mempresentasikan atau menyampaikan materi. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.